Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 720. Perebutan kekuasaan militer, dengan kematian orang-orang nyata Tong Xuan, Yin Ziping dan orang-orang nyata Qing Yang, berakhir. Heng Yue ditangkap kembali, dan semuanya harus kembali ke jalurnya. Seperti yang Ding Tian dan Tao Xuan Zhenren, mereka mulai memulihkan ketertiban dan stabilitas Heng Yue sebelumnya, dan semuanya berjalan dengan tertib. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di puncak Jade Peak, Ye Chen berdiri diam di sana, menatap langit berbintang di utara, dengan kelembutan di matanya. Tuan, Heng Yue telah diambil kembali, bisakah Anda melihatnya? Saya tidak tahu. Ketika angin sepoi-sepoi datang, Chu Linger muncul di sampingnya, memegang lengannya, pipinya bengkok di bahunya, dan dia berbisik, apakah kamu merindukan saudara perempuanku? Ya, Ye Chen tersenyum sedikit lelah dan perubahan sikap. Sekali waktu, untuk banyak momen, dia tidak bisa membantu tetapi bergegas ke Beihu untuk menemukan Chu Xuaner, tetapi dia tahu bahwa sebagai komandan 3 angkatan bersenjata, dia tidak punya waktu sama sekali. Kekuatan kuat dan kuno dari dinasti pembunuh, keluarga hantu, keluarga darah, dan keluarga mantra semua telah lahir, dan mereka semua menatap sudut Dacu. Dia perlu mengumpulkan kekuatan dalam rencana dan menyatukan Nanchu dalam perhitungan untuk menangani banyak orang ini. Perubahan yang disebabkan oleh kekuatan yang kuat setiap saat. Aku mengerti. Chu Linger berbisik dan memandangi langit berbintang di utara, mengapa dia tidak? Setelah mengalami hidup dan mati, dia dapat melihat melalui. Dia mungkin pergi ke Beihu untuk menemukan saudara perempuannya, tetapi dia juga tahu bahwa pertempuran yang menentukan di Nanchu dapat terjadi kapan saja. Ye Chen membutuhkannya dan Yan Huang membutuhkan surga kuasi. Apa yang disebut perang itu terlalu kejam, walaupun kekuatannya kecil, kadang-kadang dia bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan perang ini. Karena itu, jika itu Ye Chen atau Chu Linger, mereka ingin menyatukan Nanchu dalam waktu sesingkat mungkin. Sampai mereka memiliki modal melawan kekuatan kuno, mereka dapat pergi ke Beihu tanpa beban. Saya tidak tahu kapan Chu Linger tertidur di pelukan Ye Chen. Ye Chen mengangkat tangannya dengan lembut, dan menawarkan kekuatan lembut untuk mengirim Chu Linger ke loteng. Dan dia masih menatap langit berbintang utara. Segera, Yang Ding Tian datang, memegang 2 pot roh di tangannya. Aku sudah melihat Tuan Sibo. Ye Chen memberi hormat dengan hormat. Panggil saja aku Tuan, kamu tidak perlu membawa kepala. Yang Ding Tian tersenyum, dan menyerahkan sepanci arwah kepada Ye Chen, dan tertawa. Waktu saya menjadi penatua tertinggi telah berlalu sepenuhnya, kamu akan menjadi generasi ke-9 saya di Heng Yue untuk mengajar. Tuan Si, ayo kita lakukan. Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa. Orang-orang menginginkannya, tapi apa yang kamu inginkan? Kamu ingin melepaskannya. Yang Ding Tian melambaikan tangan dan tersenyum, kita semua sudah tua. Dacu hari ini sudah ada di waktumu. Orang tua kita akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Tapi, itu saja. Yang Ding Tian langsung menyela kata-kata Ye Chen, menepuk bahu Ye Chen dengan lembut, dan tersenyum, persiapkan. Besok adalah acara penobatan penatua tertinggi Heng Yue, dan itu adalah waktu di mana penatua memahkotai Anda. Jadi, Ye Chen lebih hormat daripada kepatuhan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, merasa bahunya agak berat lagi, tiba-tiba. Pikirkan Suster Xuaner. Di sini, Yang Ding Tian menyesap anggur, sama seperti Ye Chen, memandang ke arah langit berbintang di utara. Paman Si, ada beberapa hal yang aku tidak mengerti sebelumnya, sekarang aku mengerti. Ye Chen menatap langit berbintang dan berkata dengan datar, hidup itu hidup, apakah itu peri atau fana, akan ada saat-saat ketika kau tidak bisa menahan diri. Dengan beberapa tanggung jawab, kita harus bertanggung jawab untuk itu. Jiang San mungkin tidak lebih baik daripada kecantikan, tetapi tanggung jawab lebih besar daripada dunia. Kamu lebih luar biasa daripada yang aku kira. Kemegahan seperti ini tidak mengacu pada kekuatan, tetapi pada keadaan yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Yang Ding Tian tersenyum lembut. Hati kaisar bukanlah dunia, tetapi rakyat biasa. Itu bukan kemuliaan, tetapi tanggung jawab menjaga hidup Anda. Ye Chen diam, tapi matanya tidak meninggalkan langit berbintang utara. Dia bukan seorang kaisar, tetapi dia memikul tanggung jawab. Tanggung jawab ini ditakdirkan untuk membuatnya tanpa sadar, dan ditakdirkan untuk mencegahnya mencari Chu Xuaner. Tak satu pun dari mereka berbicara lagi, keduanya minum dengan tenang. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen, yang minum dengan tenang, sedikit mengernyit, lalu mengangkat wajahnya tanpa sadar, dan menatap Hao Yuster Ristare. Siapa yang melihat tanah ini? Dengan berbisik, keenam mata peri itu perlahan terbuka, menatap Hao Yuster Riskai, karena pada detik sebelumnya, dia tampak melihat sepasang mata yang kuat.
Hitomi mengintip Dacu, dia bahkan bisa merasakan keserakahan dan haus darah di mata itu. Apa yang kamu bicarakan? Yang Dingtian, yang masih minum, mendengar bisikannya dan tidak bisa menahan untuk menatapnya. Paman Si, apakah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh? Ye Chen masih menatap Hao Yu Singkong, entah bagaimana, melihat pada Hao Yu Singkong yang sekarang, hatinya bergetar, itu takut akan hal yang tidak diketahui. Aneh. Yang Dingtian mengangkat alis dan melirik langit berbintang. Tidak ada yang istimewa ditemukan, dan dia sedikit menggelengkan kepalanya. Mungkin aku salah baca. Ye Chen tersenyum, tetapi tersenyum, darah hitam mengalir keluar dari sudut mata kirinya, dan meluncur turun ke pipinya. Melihat ini, Yang Dingtian mengerutkan kening tiba-tiba dan menatap Ye Chen dengan cemas. Chener, kamu. Cedera kecil. Ye Chen dengan lembut menghapus darah di wajahnya, tersenyum sangat bebas. Kamu terlalu lelah, istirahatlah yang baik. Yang Dingtian menepuk pundak Ye Chen dengan ringan. Berbicara, Yang Dingtian telah bangkit dan berjalan menuruni gunung, tetapi alisnya turun selangkah demi selangkah, berkerut lebih dalam, karena dia tahu bahwa Ye Chen memiliki sesuatu untuk disembunyikan darinya. Adapun apa, dia tidak tahu. Setelah Yang Dingtian pergi, Ye Chen dengan ganas menutupi mata kirinya, karena darah mata kirinya masih mengalir, dan terus meluap di sepanjang celah di antara jari-jari. Penampilannya sangat menyakitkan, dan dia merasa seperti jarum baja menusuk seluruh tubuhnya, dan dengung Shenhai membuatnya sedikit pingsan dalam sekejap, dan dia bahkan tidak bisa membedakan antara fantasi dan kenyataan. Dia tidak tahu kapan dia mengerang, dan seluruh orang pingsan di bawah batu. Malam menjadi sunyi dan mengerikan pada saat ini. Di bawah bintang-bintang, seorang pria hitam dengan topeng di wajahnya berdiri di atas gunung, seperti monumen yang tidak akan pernah jatuh. Dia sangat aneh, tubuhnya tampak samar, nyata dan fantasi. Dia juga menatap Hao Yu Starry Sky, meskipun topeng menutupi wajahnya, dia samar-samar bisa melihat warna rasa sakit, di matanya. Dengan sedikit kebingungan, perubahan-perubahan dan kelelahan. Dia tidak tahu kapan dia mengangkat telapak tangannya secara tidak sadar, menutupi mata kanannya, dan di bawah sinar rembulan, dia bahkan bisa melihat darah hitam mengalir di antara jari-jarinya. Lihatlah apa yang harus kamu lihat, jangan lihat apa yang seharusnya tidak kamu lihat. Sepertinya ada suara gemerisik di langit dan bumi. Suara itu sangat tua, tetapi penuh dengan drama. 6 mata bulat, bercanda. Chapter 721. Keesokan harinya, sebelum fajar, para murid dan tua-tua Heng Yuezong berubah menjadi jubah baru. Jika ada pandangan mata burung, penuh dengan orang-orang, seperti sungai, berkumpul menuju aula utama Heng Yuezong, tidak hanya para penatua pintu bagian dalam, tetapi juga para penatua dari pintu luar. Hari ini, tetapi hari besar, adalah upacara akbar generasi ke-9 Heng Yue untuk mengajar dan memahkotai. Pada saat ini, dua baris tetua dan tetua telah berdiri dengan rapi di kedua sisi tangga 999 tangga Heng Yuezong. Dalam sorotan, Ye Chen, mengenakan jubah putih, perlahan-lahan melangkah ke tangga, dengan sosok tinggi dan lurus, dan langkah mantap. Dia tampak tenang, tanpa gelombang di sumur kuno, tidak ada rambut hitam di angin, dan juga mengambil temperamen kaisar. Melihat Ye Chen, para murid dan tetua di kedua sisi Yunji menunjukkan emosi mereka. 1 tahun yang lalu, Ye Chen di mata mereka hanyalah murid magang di gerbang Heng Yue. 1 tahun kemudian, Ye Chen di mata mereka diajar oleh Heng Yue, dan kemudian tatapan menghina pada waktu itu juga berubah menjadi kekaguman. Kekuatan tempurnya, prestise dan kemuliaan membiarkan mereka harus melihat ke atas. Perbedaan antara langit dan bumi yang demikian membuat setiap orang merasa tidak nyata. Ini baru 1 tahun. Hanya 1 tahun, dinasti mengikuti. Melonjak sepanjang jalan. Di sisi Yunji, si Tunan meneriakkan lidahnya. Inspeksi visual, dia melakukan pengajaran telapak tangan. Kamu bisa berpura-pura merasa nyaman. Selain itu, Xiong Er menyentuh dagunya dengan sangat hati-hati. Aku tidak tahu, dia datang jauh-jauh, dan satu-satunya orang yang kukalahkan adalah Xie Yun. Xie Yun mengibaskan kepalanya, dan kemudian dia masih mengerutkan rambutnya. Semua orang mendengar kata-kata itu dan memandangnya seperti orang bodoh, bukankah itu sesuatu di luar pintu? Gadis Anda juga memiliki wajah yang mengatakan, jika Anda melihat orang dan kemudian melihat Anda, mereka semua adalah murid Heng Yue, dan Anda akan tercampur seperti ini. Hah, wajah Xie Yun tidak diterima begitu saja, dan seluruh baju itu empuk, atau wajah ibunya bangga. Mengambil masalah dan berpura-pura, itu hampir tak tahu malu. Kamu masih menarik begitu banyak perhatian. Dari samping, Qi Yue diam-diam menatap Ye Chen, dan ada tatapan rumit di matanya yang indah, dan ada sentuhan ejekan diri di sudut mulutnya. Pada saat itu, dia mungkin tidak memikirkan apa yang dia benci. Murid, akan ada pencapaian seperti itu. Wow, itu tampan. Selain itu, Ye Ruxue sedikit bodoh, dan matanya yang indah beriak. Tidak hanya dia, banyak murid perempuan Heng Yue memiliki ekspresi seperti itu. Pahlawan mencintai wanita cantik, dan wanita cantik juga mencintai pahlawan,
belum lagi Ye Chen, pahlawan terkemuka dunia. Di sini, di depan aula di ujung Yunji, melihat Ye Chen langkah demi langkah, banyak orang tua juga mendesah. Melihatnya mengingatkanku padamu kalau begitu. Semua orang memandang Yang Dingtian ke samping. Tua dan tua, Yang Dingtian melambaikan tangan dan tersenyum, tetapi memandang Ye Chen, bagaimana mungkin dia tidak ingin kembali di usianya. Dia sama termotivasi seperti Ye Chen, dan sebanyak perhatian seperti Ye Chen, belasan tahun seperti kilat, seperti mimpi. Ya, ini sudah tua. Semua orang tersenyum dan mengguncang janggut mereka, tersenyum bebas, ini saatnya mereka. Ye Chen-ku. Selain itu, Chu Linger tersenyum dan tersenyum, matanya kabur, seolah mabuk. Kakak, bisakah kamu melihatnya? Sambil tersenyum, Chu Linger melihat kehampaan di utara. Pada usia ini, Kaisar terlihat seperti seorang kaisar besar, dan Great Chu bersatu, dan itu sudah dekat. Selain itu, leluhur Tianzong memutar janggutnya dengan lembut, tersenyum lega. Kami akan menyaksikan kebangkitan Kaisar langkah demi langkah. Zhong Jiang juga tertawa. Xing Xin, jangan hanya melihatnya, kamu juga lihat aku. Di sini, Long Yi memandang Murong Miaoxin dengan senyum konyol. Perlu disebutkan bahwa kepalanya yang botak bukanlah cahaya biasa. Wat Liang, keluar. Hati Murong Miao menatap wajah cemberut ini dengan garis hitam, terutama ketika dia melihat wajah Lu Hou, dia memiliki lebih dari satu keinginan untuk mencekik barang-barang tak tahu malu di tempat. Kecantikan, aku suka kamu, jadilah menantu perempuanku. Di sini, Long Wu, yang menyentuh kepalanya yang botak, narsis menatap seorang wanita berpakaian putih. Itu tidak biasa dan rapi. Perlu disebutkan bahwa kepalanya yang botak lebih terang dan lebih ringan daripada Long Yi, seperti bola lampu. Lihatlah wanita berbaju putih lagi, dan lihatlah dengan seksama, bukankah Yuling Feng Feng yang adalah penguasa timur? Kamu sakit. Dongfang Yuling memandangi naga Wu Yi dengan keras. Karena naga berkepala botak, Wu keluar entah dari mana sebelumnya, dia telah mendengar hukumannya lebih dari 800 kali. Aku tidak sakit, aku jauh di bawahku, aku, pergi. Broter Heng Tian, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merawat mereka berdua. Di sini, pria sejati Heng Yue melirik pelacur Long Yi dan Long Wu yang tak tahu malu dengan janggut. Pahlawan melihat hal yang sama. Heng Tianren dan mereka, membelai janggut mereka dengan sangat hati-hati. Untuk beberapa alasan, ketika mereka melihat kedua kepala botak itu bergoyang-goyang, mereka merasakan gatal yang tidak dapat dijelaskan di telapak tangan mereka. Jika itu bukan aula yang dimahkotai hari ini, saya khawatir mereka akan mengeluarkannya dengan kasar. Ketika beberapa orang berbicara omong kosong, Ye Chen telah melangkah-langkah demi langkah. Ketika mereka melihat ini, semua orang mengambil napas dalam-dalam dan berbalik. Ini adalah momen yang khusyuk dan khusyuk. Aku melihatmu leluhur, paman, dan paman. Ye Chen berlutut dengan satu kaki. Yang Chen, seorang murid Heng Yue, sebagai generasi ke-8 dari Heng Yue, mengajarimu perintah pedang dari Heng Yue. Mulai hari ini, kamu adalah generasi ke-9 dari Heng Yue, tapi aku harap kamu akan menjaga jalanmu sendiri melupakan niat asli, membawaku untuk mengembangkan Heng Yue, sehingga Heng Yue dan leluhurku akan menyatukan keinginan Chu besar. Saat suara Yang Ding yang kuat dan agung bergema di antara langit dan bumi, seberkas cahaya turun dari langit, berubah menjadi tanda yang melekat pada para dewa, dan melayang di depan Ye Chen. Murid diperintahkan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, memegang token di kedua tangannya. Oke, segera, Xia Yi berteriak. Kemudian, suara seperti itu terhubung, membentuk gelombang, gelombang menguasai suara, dan suara itu mengguncang dunia. Dapat dilihat bahwa suasana hati semua orang menggembirakan pada saat ini, dan darah mendidih. Melihat Ye Chen, mereka melihat masa depan yang cerah. Pria muda yang menciptakan mukjizat lebih dari satu kali akan membawa mereka ke kemuliaan. Apa yang orang inginkan, apa yang semua orang inginkan. Melihat orang-orang yang mengangkat tangan dan berteriak, Yang Dingtian, orang asli Heng Yue, dan leluhur Tianzong menghela nafas, sekelompok ekspresi orang tua, dan mereka bertahun-tahun lebih muda saat ini. Adegan selanjutnya sangat meriah. Heng Yue keluar untuk mengajar lagi, tapi itu adalah perayaan seluruh dunia. Ada jamuan anggur di mana-mana, dan suasananya sangat panas. Tapi tidak semua orang setulus kelihatannya. Ada begitu banyak orang di ruangan ini, masing-masing dengan hati mereka sendiri, dan mata mereka berkelip lebih dari sekali. Orang-orang ini, tentu saja, adalah kekuatan utama Nanchu yang ditanam di dalam Heng Yue. Dalam 2 hari terakhir, gerakan besar Heng Yue adalah berita yang mengejutkan. Jika dia menyebarkan berita, dia akan terkejut. Tentu saja, mereka gelisah, intelijen tidak dapat dikirim. Untuk ini, Ye Chen membuat pengaturan yang hati-hati jauh sebelum mereka merebut kembali Heng Yue. Apakah pesona 9 lapis yang meliputi Heng Yue Song vegetarian? Tentu saja tidak, pesona seperti itu bukan manusia, dan bahkan Chuan Yin tidak akan bisa keluar. Chapter 722. Pada malam hari, perjamuan berlanjut, tetapi Ye Chen dan mereka telah berkumpul di aula utama Heng Yue Song.
Pada saat ini, ada gambar Kyushu Suantian, yang telah menyusut berkali-kali di aula, di depan Kyushu Suantian, ada ratusan tokoh, 9 leluhur Heng Yue, banyak tetua, Yang Dingtian, Tianzong leluhur mereka. Silakan. Khawatir bahwa Gu Santong dan Taois tanpa para dunia yang tidak rapi berteriak di awal pertemuan, kekuatan kita saat ini cukup untuk menghancurkan kekuatan kedua sisi Nanchu. Itu tidak cukup. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Sekali lagi, tujuan kami bukan hanya Zheng Yang dan King Yun, tetapi seluruh Nanchu dan Dachu. Jika ada perang, kami akan merespons secara alami, tetapi akan positif dalam skala besar. Perang akan menghabiskan kekuatan hidup kita, dan ini adalah hal terbaik berikutnya. Artinya masih bermain yin-yin. Gu Santong dan Wu Yao Taois mencibir. Ini keuntungan kita, kata Ye Chen, sekarang dunia luar tidak tahu bahwa kita telah mengambil Heng Yue, dan bahkan Yan Huang dan Heng Yue telah bergabung. Keuntungan ini akan menutupi kita untuk melakukan banyak hal. Apa yang harus dilakukan? Katakan saja. Pertama, ingat semua murid dan penatua saya di luar Heng Yue. Siapapun tidak dapat menemukan kasus ini. Pasukan lain yang dimasukkan ke dalam Heng Yue saya semuanya terisolasi. Tidak perlu untuk membunuh, dan itu akan sangat berguna di masa depan. Kedua, kuil Heng Yue Jiudian benar-benar tertutup. Ketiga, memulihkan diri. Para murid dan tetua yang ditanam oleh Yin Ziping telah mandek dan membagikan eliksir. Mereka harus dipromosikan dalam waktu sesingkat mungkin. Ketiga, ini klise kesamaan. Berbicara tentang ini, Ye Chen mulai menunjuk pada peta Kyushu Suantian. Sekarang keluarga Qi di Xinjiang Selatan hancur, keluarga Situ di Sishu dan keluarga Xiong di Xinjiang Selatan telah mencapai aliansi. Tujuan selanjutnya adalah menghancurkan keluarga kerajaan Beihuan dan menyatukan timur. Selain itu, keluarga Yue Sangguan, ada banyak keluarga lemah seperti keluarga Oriental, keluarga Beichen, dan keluarga Simon. Mereka berusaha menggambar sebanyak mungkin dan menyatukan semua kekuatan yang dapat digabungkan. Saya kenal dengan keluarga Oriental. Cabang ke-9 telah membantu mereka lebih dari 1 kali. Saya percaya masalahnya tidak besar, kata Xiao Feng. Ayo pergi ke keluarga Beichen. Pria sejati Heng Yue dengan ringan menggaruk janggutnya, aku memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga ini. Saat ini, situasi di Nanchu berubah dengan cepat. Aku percaya mereka akan menilai situasi dan memiliki sedikit masalah. Keluarga Simon biarkan aku datang. Heng Tian menghela nafas, meskipun aku sangat enggan untuk kembali ke tempat yang menyedihkan itu adalah sesuatu dari masa lalu, dan setidaknya itu adalah akarku. Selanjutnya, orang-orang di kuil terus memiliki inviters otomatis. Heng Yue terdaftar di antara 3 leluhur di Nanchu. Para penatua di leluhur memiliki koneksi dengan banyak keluarga, mulai dari keluarga yang kuat hingga keluarga kecil kelas 3. Mungkin ada beberapa pemahaman diam-diam di antara orang-orang di kuil. Meskipun banyak orang memiliki hubungan dengan keluarga Sang Yue dari Dong Yue, tidak ada yang berdiri karena keluarga ini membuat Ye Chen yang paling cocok. Rumah Dong Yue Sangguan, aku akan pergi. Kedua belah pihak tidak setuju, Ye Chen tentu saja tidak akan sok. Kamu bilang, mungkinkah membawa Dan Cheng masuk? Zong Jiang dengan lembut mengusap jenggotnya. Dan Cheng, mendengar 2 kata ini, mata yang tajam melintas di mata semua orang, dan mata mereka ditempatkan pada tubuh Ye Chen tanpa kecuali. Meskipun Ye Chen dan Yin Ziping tidak hadir selama pertempuran, banyak hal yang diketahui untuk melindungi Ye Chen. Dan Chen, penguasa Dan Cheng yang tidak pernah berpartisipasi dalam penaklukan Dachu, juga berpartisipasi. Mungkin ini adalah sinyal bahwa Dan Cheng akan menghancurkan peraturan kota lama untuk Ye Chen. Kamu bisa memperjuangkannya? Leluhur Tianzong memandang Ye Chen dan tersenyum. Kamu adalah Dan Zheng, dan Cheng masih menghargainya. Jika kamu menarik Dan Cheng, dengan permohonan mereka, itu akan menjadi lebih kuat. Ketika aku kembali dari keluarga Sangguan, aku akan pergi ke Dan Cheng. Ye Chen mengangguk sedikit. Pemikiran macam apa dia secara alami tahu arti dari keberadaan Dan Cheng. Kamu berkata, apakah kita ingin berhubungan dengan beberapa pasukan di Beihu sekarang? Nenek moyang keluarga Su menyentuh dagunya. Seperti keluarga Hao Tian, keluarga Beihai, Istana Qixi, Kota Pedang Ditempa, keluarga Suantian, aku mendengarkan. Mereka mengatakan bahwa mereka juga membantu setelah perang itu. Begitu kata-kata itu keluar, seperti leluhur Tianzong dan Zong Jiang, mereka melirik nenek moyang keluarga Su dan mengedip padanya. Melihat semua orang melakukan ini, leluhur tua keluarga Su segera mengerti, dan sedikit menyesal menyebutkan keluarga Hao Tian. Mereka yang hadir tidak tahu hubungan antara Ye Chen dan keluarga Hao Tian. Keluarga ini selalu sangat kontradiktif dalam hati Ye Chen. Lihatlah mulutku yang bau. Nenek moyang keluarga Su menepuk mulutnya. Para pendahulu tidak harus melakukan ini. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Itu selalu sesuatu yang harus dihadapi, tapi aku akan membicarakannya nanti. Lagi pula, jarak antara selatan dan utara terlalu jauh. Aku akan pergi ke keluarga Hao Tian, tetapi premisnya adalah bahwa setelah kami memiliki kendali penuh atas situasi di Nanchu, ada juga kota pedang ditempa.
Pertama-tama kita dapat membiarkan orang-orang di markas besar Beihu Yan Huang datang untuk menghubungi kami untuk mempersiapkan diri memasuki Beihu di masa depan. Baiklah, semua orang, kita tidak punya banyak waktu dan kita harus cepat. Ye Chen melihat orang-orang yang hadir. Lebih kuat dari yang kita kira. Sebelum mereka kembali sepenuhnya, kita perlu mengumpulkan kekuatan paling kuat dalam waktu singkat. Ucapan Ye Chen membuat penonton dalam suasana hati yang dalam. Itu semua orang tua, bagaimana bisa kamu tidak mendengar artinya dalam kata-kata Ye Chen? Sekarang dinasti pembunuh, hantu dan ras darah sudah mulai bergerak, seperti dunia iblis, mantra, tanah hantu, tempat suci, iblis dan pemakan jiwa. Kekuatan kuno dan kuat ini tidak sesederhana itu, mereka pernah menjadi musuh dari zaman Chu besar dan 9 kaisar. Meskipun kekuatannya tidak sebagus tahun-tahun sebelumnya, mereka pada umumnya tidak kuat. Mungkin, sampai sekarang, semua orang mengerti mengapa Ye Chen sangat berhati-hati, bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk benar-benar menekan pihak lain, dia masih tidak berani memulai perang dengan gegabah, karena dikonsumsi oleh perang, karena ada perubahan perang yang tiba-tiba. Jika Anda ingin menjaga tumit Anda dalam masa-masa sulit, Anda membutuhkan lebih dari sekadar pertumpahan darah, tetapi sepasukan biksu yang dapat mengendalikan seluruh situasi. Ayo pergi. Xiao Feng sudah berjalan keluar dari aula utama Heng Yuezong untuk pertama kalinya. Yang lain, seperti Heng Yue dan Heng Tian yang asli, juga keluar dari aula dan bertindak sesuai dengan keluarga yang sebelumnya ditugaskan. Adapun Zhongling dan Zhongli, mereka juga dipisahkan. Tugasnya adalah memimpin pasukan dan menghancurkan keluarga kerajaan Beihuan dengan guntur, dan leluhur Heng Yue adalah leluhur Tianzong dan leluhur Zhong Jiang dan Heng Yue. Namun, Hong Chen Sui, yang baru saja tiba dari kota kuno Qianqiu, belum masuk ke aula utama, jadi dia diundang oleh Tuan Angin Jaringan Informasi Umum Heng Yue. Hong Chen Sui mengendalikan seluruh jaringan informasi Yan Huang, dan Festival Angin mengendalikan jaringan informasi umum Heng Yue. Keduanya adalah mata Yan Huang dan Heng Yue. Setelah kerumunan pergi, Ye Chen masih berdiri di depan peta Suantian Kyushu. Setiap sungai dan setiap gunung di atasnya dibawa ke lautan kesadarannya olehnya. Biarkan aku bersamamu. Chu Linger mengerutkan bibirnya dan menatap Ye Chen. Kenapa? Apa kamu takut kalau aku akan menamparkan bunga di luar untuk mengacaukan rumput? Ye Chen tersenyum sedikit, masih melihat peta Kyushu Suantian. Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki. Chu Linger menggertakkan giginya, aku hanya takut melihat punggungmu. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk membalikkan hidung Chu Linger dengan lembut. Bodoh, aku tidak akan bertarung, Ye Chen-mu tidak mudah mati. Chapter 723. Larut malam, Ye Chen-ru terbang menjauh dari Heng Yuezong dan menuju ke Dong Yue. Setelah dia pergi, Heng Yuezong tidak tenang. Di puncak gunung, seorang pria tua dengan gaun ungu telah terjebak di tanah. Orang ini, pada pandangan pertama, adalah seorang kenalan, bukankah GG, pintu bagian dalam Heng Yuezong. Ini adalah Master Qi Yang. Karena Qi Yang dipukuli oleh Ye Chen di masa lalu, dia juga pergi ke Yun Feng dan Chu Xuaner untuk memiliki teori, tetapi dia dipaksa turun gunung. Selain itu, hal lain yang dia lakukan adalah mencuri tubuh Ye Chen. Namun, dia berpikir bahwa tetesan yang dia buat tidak bocor dan disembunyikan dengan baik, tetapi dia bertemu alien Ye Chen. Kenapa tangkap aku? Geking menggeram histeris, seperti anjing gila. Haruskah aku memanggilmu Geking? Atau haruskah aku memanggilmu Suyan? Suara Yoyo terdengar, Yang Dingtian berjalan masuk dan memandang Geking dengan dingin. Kenapa? Kesal sekali. Aku tidak tahu. Apakah Anda benar-benar berpikir kita semua idiot? Yang Dingtian mencibir, Zheng Yangzong benar-benar berani. Wakil kepala jaringan informasi yang bermartabat berani memasang di Heng Yuezong saya, benar-benar kurang ajar. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Geking berkata dengan mulut, tetapi wajahnya menjadi pucat. Tidak masalah apakah kamu mengerti atau tidak, bawa pergi. Yang Dingtian berbisik dengan keras. Pada saat yang sama, puncak gunung, loteng, dan istana Heng Yuezong memiliki lonjakan kekuatan yang kuat, dan gambar pribadi ditangkap, dan para tetua atau murid ditangkap pada saat yang sama. Kontrol. Orang-orang ini, tanpa kecuali, adalah semua kekuatan lain yang ditanam di dalam Heng Yue. Ini adalah pembersihan besar pertama dalam kasus ini sejak Ye Chen menggantikan Heng Yue. Berbicara tentang Ye Chen, saat ini dia telah mendekati timur melalui arai teleportasi rahasia. Saya tidak tahu kapan Ye Chen keluar dari susunan teleportasi, tetapi tepat setelah dia keluar, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan cahaya bintang yang cerah mekar di sekujur tubuhnya, membuatnya terlihat sangat menyilaukan dalam gelap. Taoisme. Ye Chen Kuan menatap langit berbintang dari kejauhan, seolah-olah dia bisa melihat gurun yang tak berujung melintasi ribuan mil, dan melalui padang pasir itu, dia bisa melihat pemandangan yang cerah di istana yang rusak. Itu adalah 9 avatarnya, salah satunya adalah yang paling menyilaukan, semuanya bermandikan bintang-bintang yang memukau, bintang-bintang ada di atas mereka, dan bahkan rambut hitam diwarnai dengan kemuliaan yang menyilaukan.
Tidak hanya itu, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa avatar yang mengolah berada dalam perkembangan yang cepat, dari alam Yuan-Yuan hingga ke kondisi yang benar, dari kehancuran yang kuat dari kondisi yang benar ke kekosongan spiritual, dan dari kekosongan spiritual. Ranah naik ke langit, dan berhenti lebih dulu di langit. Dalam adegan ini, Rao sedikit terkejut oleh Ye Chen. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan tinggal di padang pasir tanah terlarang, tetapi berubah menjadi tubuh Tao. Anda harus tahu bahwa avatar dan Taos bukanlah level. Dibandingkan dengan avatar, Taos bersifat independen. Mereka mungkin memiliki pikiran dan bakat yang mandiri. Bukan tidak mungkin untuk melampaui dewa. Naga, Tuan Naga. Ye Chen buru-buru memanggil naga kuno Taiksu di dunia bawah tanah Sekte Zhengyang. Kau sakit, panggil aku lagi di tengah malam. Segera, Taigu Gulong yang tidur terbangun, dan mata naga itu belum terbuka, jadi dia mulai memarahi. Aku keluar lagi, kata Ye Chen. Saya mendengar bahwa Taiksu Gulong tiba-tiba membuka mata naga itu, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, menatap 9 avatar Ye Chen, sepertinya dia bisa melihat sisi Ye Chen melalui hubungan antara avatar dan dewa. Situasi, di mana, untuk sementara waktu, Taiksu Gulong tidak menemukan tubuh baru Ye Chen. Di padang pasir terlarang, Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, ini adalah salah satu dari 9 avatar saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, dan saya menjadi tubuh Tao. Gurun tanah terlarang. Visi Taiksu Gulong cerah lagi, dan dia ingin melihat situasi di tanah terlarang melalui Ye Chen, tetapi dia gagal melakukannya karena ada kekuatan misterius yang menutupi semua yang ada di sana. Aku tidak bisa melihatnya. Taiksu Gulong menggosok matanya dan tampak pusing, berbisik pelan, di tempat itu, Baceng memiliki benda itu. Mengapa avatar menjadi Tao? Kamu tidak tahu? Ye Chen bertanya. Siapa yang tahu itu? Taiksu Gulong, yang selalu tahu segalanya, juga menggelengkan kepalanya. Inkarnasi klon, ini untuk kebetulan. Tidak hanya membutuhkan kesempatan dewa Anda, tetapi juga kesempatan klon Anda, mungkin pada saat tertentu, Anda menyadari konsepsi artistik yang misterius, mungkin avatar Anda telah membangunkan pikiran di bawah kebetulan-kebetulan, semua ini adalah avatar yang mungkin. Pintu bukanlah aku, bahkan Kaisar. Saya tidak bisa memberitahu Anda menyalahkan dunia ini karena terlalu indah. Beberapa hal sangat aneh. Kalau begitu aneh juga, Ye Chen menyentuh dagunya, ini adalah keberuntungan, kamu tidak tahu untuk kebaikan. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen, mulutnya penuh fitnah. Aku sangat aneh dengan ibumu, kalian mulai menggantung sepanjang jalan. Sial, sebenarnya, aku selalu ingin bertanya padamu. Ye Chen secara langsung mengabaikan perut Taiksu Gulong dan bertanya dengan kebingungan, aku berada di daerah terlarang yang sepi, dan kehilangan kontak dengan avatarmu dan Zheng Yangzong, dan avatarku di gurun terlarang, saya selalu dapat tetap berhubungan dengan mereka, yang tampaknya agak tidak konsisten. Petik 2, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa gurun itu aneh? Taiksu Gulong cemberut, kupikir ketika kamu baik-baik saja, kamu mungkin pergi ke padang pasir lagi, mungkin kamu akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Jangan berani pergi ke sana lagi. Ye Chen buru-buru membuang kepalanya. Apakah kamu takut dengan burung? Ada avatar yang mentransmisikan kekuatan bintang untukmu. Kekuatan spiritualmu tidak akan pernah habis. Kamu tidak akan pergi dalam kondisi yang unik. Apakah kamu bodoh? Dengarkan apa maksudmu, masih ada bayi besar di daerah terlarang yang sepi. Ye Chen menyentuh dagunya, memandang Taiksu Gulong, dan bertanya dalam-dalam, Naga, apakah kamu tahu sesuatu? Bayi secara alami adalah bayi yang besar. Mengetahui alam memang tahu sesuatu, tetapi kamu masih belum tahu hal-hal itu. Taiksu Gulong berkata lebih mendalam. Ketika aku keluar suatu hari nanti, aku akan pergi sendiri. Jika tebakanku dikonfirmasi benar, saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab, Dacu ini benar-benar lucu. Aku mengandalkan, jangan menakuti aku. Saya tidak punya waktu untuk menakut-nakuti Anda. Saya tidak berpikir saya bisa tidur malam ini. Saya perlu mengurus semuanya, kata Taiksu Gulong, menghalangi pembicaraan dengan Ye Chen secara langsung. Dacu sangat menarik. Ye Chen menyentuh dagunya. Arti kata-kata Taiksu Gulong tidak sederhana. Bos. Segera, suara terdengar di Laut Sen-Sen. Mendengar itu, Ye Chen tiba-tiba menatap langit berbintang, menatap bintangnya dengan ekspresi yang indah. Kamu masih berbicara. Iya, kata Xing Chen dengan tawa dan humor, memberikan perasaan nyaman mandi di angin musim semi. Kamu menarik. Ye Chen menyentuh dagunya dan memandang ke atas dan ke bawah ke bintangnya sendiri. Anda tahu, baik tubuh peri api maupun tubuh Tianlei tidak dapat berbicara, tetapi avatar bintang baru ini dapat berbicara, bagaimana ini tidak mengejutkannya, dan bagaimana Nima seperti bermain. Bisakah aku keluar dan berbalik? Ketika Ye Chen terkejut, bintang itu berkata dengan senyum malu dan menggaruk kepalanya. Tempat ini, membosankan. Kamu harus pergi. Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, sekarang, beri kamu tugas, pergi ke tuanku di Beihu, dan segera beritahu saya ketika Anda menemukannya. Juga,
Saya akan mengirimkan kekuatan magis misterius kepada Anda, mencarinya diam-diam, jangan macam-macam dengan saya, ya, lebih baik memakai topeng, loh. Petik 2. Aku mengerti. Chapter 724. Hah. Mengakhiri percakapan dengan Xing Chen Tao, Ye Chen berangkat lagi di jalan, melintasi langit bintang seperti Shen Hong. Dia masih dalam suasana hati yang baik, meskipun dia tidak tahu mengapa dia memiliki tubuh Tao yang bodoh, tetapi itu adalah sukacita yang besar. Meskipun kekuatan bertarung Tao tidak sebagus dewa, ia juga memiliki kekuatan bertarung yang sama dengan dunia kuasi langit biasa. Sudah waktunya untuk menunggu mereka untuk maju ke dunia kuasi langit. Tuhan benar-benar peduli padaku. Ye Chen tidak bisa menahan senyum ketika berpikir. Tapi, tiba-tiba, mata kirinya dipenuhi darah hitam lagi, mengalir turun ke wajahnya. Ye Chen, yang terbang, mendengus tiba-tiba, menutupi mata kirinya, dan rasa sakit muncul di wajahnya lagi, sehingga dia yang terbang di langit hampir jatuh dari langit. Siapa yang menyerang 6 mata abadi? Kata Ye Chen, dan sudut mulutnya juga dipenuhi dengan darah. Matanya merah, dan dia menatap Hao Yu Starry Sky lagi. Pada saat ini, Hao Yu Starry Sky tampak sedikit malu di matanya. Samar-samar, membuatnya agak bingung antara nyata dan ilusi. Saya tidak tahu kapan ekspresi menyakitkan Ye Chen perlahan menghilang, tetapi wajahnya tampak pucat. Ketika aku diperbaiki, aku pasti akan mengangkat tabir misterius ini. Ye Chen memberikan suara dingin dan berjalan lagi di udara, seperti cahaya kemasan dewa melintasi langit berbintang. Bergantung padamu. Begitu Ye Chen pergi, suara kuno, misterius dan menyenangkan terdengar di seluruh dunia, dan itu tidak pernah pudar. Tepat sebelum fajar, Ye Chen mendarat di depan sebuah kota kuno. Meskipun kotanya tidak besar, ia sangat makmur, ada banyak beku yang masuk dan keluar, tetapi mereka pada dasarnya di bawah alam kosong. Pada saat ini, Ye Chen sedang berdiri di gerbang kota, memandangi potret yang ditempelkan di bawah tembok kota dengan ekspresi ketertarikan, lebih tepatnya perintah yang diinginkan, dan orang yang diinginkan dalam potret itu adalah dia Ye Chen. Zheng Yangzong, Anda memiliki begitu banyak sumber daya keuangan. Saya bahkan tidak tahu bahwa hidup saya telah menjadi sangat berharga. Ye Chen mencibir, karena karunia itu, kegembiraannya tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. 10 Wuling Ling dan 90 juta batu roh, 10.000 keping roh kelas atas, 3 latihan tingkat tinggi dan 3 mistisisme tingkat tinggi. Sayangnya, Zheng Yangzong benar-benar kehilangan darahnya saat ini. Tidak hanya Ye Chen, orang-orang yang menonton di sini juga di dalam 3 lapisan di dalam dan di luar 3 lapisan, melihat bahwa karunia juga penuh dengan bahasa roh. Tapi itu juga, kekuatan tempur Ye Chen, itu bukan lelucon, itu tidak lebih baik daripada keadaan kuasi langit yang mati di tangannya. Seseorang mencibir, orang biasa tidak akan menyentuhnya. Jamur, mereka yang berani menangkapnya, setidaknya harus mencapai surga semu. Petik 2. Ini adalah kebenaran, dan 1 atau 2 alam langit kuasi tidak cukup baik. Seseorang membeku. Berpikir tentang hari itu, lebih dari 30 alam langit kuasi dan ribuan alam kosong terbunuh. Jika Anda mengukurnya sesuai dengan kesulitan ini, karunia yang diberikan oleh Zheng Yang Sekte masih kecil. Bahkan jika Anda memberikan karunia ini, saya kira telurnya terlalu sibuk untuk menemukan sukacita. Aku suka mendengar kata-kata itu. Ye Chen menyentuh dagunya, dan berbicara dengan penuh perhatian. Terlepas dari kekuatan, mari kita bicara tentang identitas. Dia adalah Dan Sheng. Saya mendengar bahwa untuk menyelamatkannya, orang-orang di Dancheng telah bergabung dalam perang. Mereka tidak dapat hidup bersamanya, yaitu, mereka tidak bisa hidup dengan Dancheng, mereka tidak bisa hidup dengan Dancheng. Hanya saja, jangan lewat. Jika Anda ingin saya mengatakannya, jangan tertipu. Seorang pria dengan pipi monyet bermata tajam berkata dengan penuh arti. Barang itu adalah seorang master yang harus melapor, dan bahkan mantan pacarnya berani mengikat. Orang yang tak tahu malu, yang terbaik adalah orang yang tak tahu malu, yang terbaik adalah tidak mempermainkannya. Tidak apa-apa mati. Jika tidak mati, Anda dapat melakukan apapun tanpa malu. Petik 2. Begitu kata ini keluar, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik ke atas dan ke bawah wayang, melihat wajah yang kurang bersemangat, dia memiliki dorongan yang tidak bisa dijelaskan. Segera, pria itu terbang keluar, menggambar busur indah di atas kekosongan. Butuh waktu lama sebelum saya mendengar raungan dan teriakan. Lakukan itu. Ye Chen bertepuk tangan dan berjalan ke kota kuno di bawah sepasang mata yang menakjubkan. Aku tidak tahu seperti apa ekspresi mereka ketika mereka tahu bahwa pemuda yang mereka tinggalkan adalah Ye Chen. Dengan bantuan susunan teleportasi di sini, kamu seharusnya bisa mencapai Dong Yue dalam 3 jam. Ye Chen mengabaikan mata di belakangnya, berjalan ke kota, dan langsung menuju ke pusat. Dia tidak lupa menghitung jarak di ruang berjalan. Tuan Suci. Segera, sebuah suara melayang ke laut Sen of Ye Chen. Mendengar itu, Ye Chen mengangkat alisnya dan menemukan sumber suara dengan sangat akurat. Itu adalah warung teh dan toko anggur. Itu adalah pemilik kedai teh yang menyampaikan pesan kepadanya.
Itu adalah seorang pria tua yang tidak tinggi dan tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi di kota kuno ini, sangat tinggi. Jaringan intelijen Renren benar-benar sombong. Ye Chen mengerang dalam hatinya, dan masih ada basis informasi di kota kuno yang terpencil. Berpikir untuk dirinya sendiri, ia melemparkan jubahnya dengan santai dan menemukan tempat yang nyaman di depan warung teh. Dong Yuegang baru saja mendengar berita bahwa cabang ketiga dan ke-8 dari Sekte Zeng yang mengelilingi rumah Dong Yue Sangguan. Ketika orang tua itu menyampaikan pesan, dia dengan hormat menuangkan secangkir teh untuk Ye Chen. Pertunjukan itu benar-benar 3 angka ke dalam hutan. Siapapun yang menontonnya tidak percaya bahwa ini adalah seorang beku di dunia yang kosong. Kekuatan kedua Aola. Setelah mendengar suara pria tua itu, Rao tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Anda tahu, meskipun keluarga Sang Yue dari Dong Yue kuat, kekuatan keseluruhannya mirip dengan balai Zeng Yang Zonyi. Zeng Yang Zong mengirim kekuatan 2 Aola dalam satu napas. Ini untuk menghancurkan keluarga Sangguan dalam satu napas. Memikirkan ini, Ye Chen masih agak bersalah. Zeng Yang Zong menyerang keluarga Sangguan dengan pertempuran besar, bukankah karena keluarga Sangguan menembak untuk membantunya hari itu? Mungkin karena insiden ini, keluarga Sangguan akan dibenci oleh Zeng Yang Zongji dan dianggap sebagai paku di mata, jika tidak, ia tidak akan mengirim kekuatan besar untuk menyerang keluarga Sangguan. Bagaimana kabar keluarga Bei Huan? Ye Chen mengangkat cangkir teh dengan lembut dan menyesapnya lagi. Berita itu datang sekitar setengah jam yang lalu, keluarga kerajaan Bei Huan terkena kejutan dan telah dihancurkan. Pria tua itu dengan cepat berbisik, sekarang Di Zun dan Lei Zun mungkin dalam perjalanan kembali ke Heng Yue. Kirim pesan ke markas Heng Yue. Ye Chen segera berkata, Tun saya 9 alam langit. Selain itu, 9 istana Oita Heng Yue diperbaiki di atas langit, dan segera pergi ke Dong Yue. 9. Orang-orang di atas istana 9 Oita, semuanya terlibat dalam perang. Sekarang, lelaki tua yang tertutup rapat itu tidak bisa tidak menuangkan teh. Set. Tuhan, apakah pertempuran ini agak terlalu besar? Untuk mengurangi korban, semua yang dibutuhkan adalah penindasan kekuatan absolut. Kata-kata Ye Chen bertahan, dan sudut mulutnya masih mencibir. Peluang seperti itu tidak selalu tersedia. Memahami, pria tua itu menuangkan semangkuk teh untuk para tamu, berbalik dan berjalan masuk. Cheng Kun, aku telah menerima hadiahmu. Di sini, Ye Chen mencibir lagi. Lalu dia bangkit dan berjalan menuju pusat kota. Di luar topik oleh penulis maaf, ini agak terlambat, 1 bab pertama, dan kemudian, nanti. Chapter 725. Ini adalah sekelompok gunung, di kedalaman pegunungan, ini adalah kota kuno yang megah, orang Nanchu menyebutnya, Dong Yue Tiancheng. Dari kejauhan, Dong Yue Tiancheng penuh dengan kecemerlangan, dipenuhi dengan kemuliaan yang menyilaukan di antara gunung-gunung. Itu seperti mutiara yang menyilaukan, itu tidak biasa dan besar, dan ada gunung yang menjulang di dalamnya. Seluruhnya dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti gunung peri di bumi. Ini adalah keluarga besar keluarga Dong Yue Sangguan, Nanchu. Pada saat ini, di luar Dong Yue Tiancheng, tekanan hitam penuh dengan angka-angka orang, baik di tanah maupun di kehampaan, seperti saat pasang, setiap momentum luar biasa, dan tekanan disatukan menjadi satu. Ini adalah tentara dari Aula Divisi ketiga dan ke-8 dari Sekte Zeng Yang, mengelilingi seluruh kota Tiancheng Dong Yue. Boom, bang, bergemuruh. Deru antara langit dan bumi belum berhenti, kedua pasukan Hall melakukan yang terbaik untuk mengendalikan 18 arai besar menyerang, dan mereka membombardir pesona penjaga gunung Dong Yue Tiancheng. Selain itu, SWOT Mangs yang luar biasa, bayangan tinju, cetakan telapak tangan, alat spiritual, dan peta arai juga menenggelamkan kantong penjaga gunung keluarga Sangguan pada saat yang sama. Menurut kecepatan ini, dalam 1 hari, Sang Yue dari Dong Yue Sang Yue akan menghilang di Nanchu. Di atas langit dan awan, Pang Tong, penguasa cabang ketiga Zeng Yang Zong, tersenyum samar, dan cahaya haus darah menyala. Aku mendengar bahwa keluarga Dong Yue Sangguan penuh dengan keindahan. Selain itu, Yin Chang, pemilik cabang ke-8 dari Zeng Yang Sekte, sedang berbaring di kursi dengan miring, dengan senyum main-main, di mata seekor ular. Cahaya kecabulan yang tak terkendali itu berkedip-kedip. Ini adalah akhir perjuanganku melawan Zeng Yang Zong. Pang Tong tersenyum Yin tanpa belas kasihan, masih kesal dengan fakta bahwa Ye Chen melarikan diri beberapa hari yang lalu. Karena alasan ini dia juga dipanggil ke markas Zeng Yang Zong untuk menegur setelah beberapa saat. Dia sudah sangat marah, tetapi itu adalah pekerjaan yang baik untuk tidak hanya membiarkan dia menebus pekerjaannya, tetapi juga untuk melampiaskan kemarahannya dalam pertempuran ini. Jika Anda melihat keluarga Guan, keseluruhannya diselimuti kabut. Pada saat ini di Dong Yue Tiancheng, ada juga angka yang terus-menerus. Angka-angka di langit terbang bola-balik. Angka-angka di tanah juga melonjak. Pria mengenakan baju perang, wanita mengenakan baju perang, dan bahkan anak-anak memegang pedang pembunuh. Mata itu penuh dengan keraguan-raguan, tidak ada yang takut, mereka harus bekerja sama untuk mempertahankan tanah air mereka selalu siap untuk membunuh dan bertarung dengan pasukan Zeng Yang Zong.
Pada saat ini, ada juga kabut di aula keluarga Sangguan, dan keinginan tertekan terdistorsi. Ini adalah konsekuensi dari kecerobohanmu. Segera, keheningan di kuil terganggu oleh seorang lelaki tua dengan jubah piton. Pria ini memiliki suara yang luar biasa dan kuat, dan aula berdengung terus-menerus. Jubah piton sangat ganas ketika dia berbicara, mengangkat tangannya untuk menunjukkan keagungannya. Dia adalah salah satu dari dua leluhur keluarga Sangguan. Wajahnya suram dan matanya lebih tajam, menatap Sangguan Bo, Sangguan Hanyu, dan Sangguan Yuer. Untuk menyelamatkan Ye Chen, ia telah berdosa terhadap Sekte Zhengyang. Sekarang bencana telah datang. Kami, Sangguan Yuer ingin berbicara, tetapi terganggu oleh kata-kata Sangguan Bo. Aku menyalahkanku untuk ini, tetapi aku tidak memikirkannya. Sangguan Bo melangkah maju, tolong tiga paman menghukumku. Apakah berguna untuk menghukummu? Sangguan Xuanjiang berteriak, menghukum kamu, Zhengyang Song akan mundur. Aku tahu mengapa hari ini, kamu tahu bahwa kecerobohanmu akan menghancurkan keluarga Sangguanku. Oke, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dengan lembut melambaikan tangannya. Meskipun wajahnya jelek, nadanya lebih lembut daripada Sangguan Xuanjiang. Pria tua ini adalah leluhur lain dari keluarga Sangguan, Sangguan Xuanzong. Hah, Sangguan Xuanjiang mendengus, wajahnya bahkan lebih jelek. Kali ini bukan waktunya untuk menyalahkan. Sangguan Xuanzong menarik napas dalam-dalam dan berkata dia tidak lupa melirik Sangguan Xuanjiang. Zhengyang Song telah lama menatap keluarga Sangguan saya, bahkan jika tidak ada Boer, Yuer dan Yuer. Cepat atau lambat, mereka akan melakukan sesuatu ke rumah Sangguan saya cepat atau lambat. Kakak lelaki mengatakan ini ringan. Sangguan Xuanjiang mendengus dingin, jika aku mendengarkan sekolah Zheng yang lebih awal, keluarga Sangguanku tidak akan berada dalam kondisi seperti itu. Xuanjiang, Sangguan Xuanzong berkata dengan suara yang dalam, wajahnya tidak bisa tidak menjadi sedikit jelek, bagaimana Zheng yang sekte ada, berarti mereka, Anda dan saya jelas, Anda harus membiarkan keluarga Sangguan saya dari generasi ke generasi menjadi boneka mereka. Apakah Anda akan diperbudak oleh mereka seumur hidup? Itu lebih baik daripada sekarang. Masih ada jalan keluar untuk menjadi selir. Bagaimana dengan hari ini? Dalam sehari, keluarga Sangguanku akan dipindahkan dari Nanchu. Itu tidak masuk akal, Sangguan Xuanzong berkata dengan dingin, aku tidak memiliki nasib untuk kehidupan anak-anak Sangguanku. Kamu, Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang, apakah kamu masih harus melakukan perjuangan yang tidak masuk akal? Sangguan Xuanjiang hendak menyangkal, dan suara yang menghibur melewati aula dari luar. Jika kamu ingin bertarung, aku khawatir kamu tidak akan melakukannya, Sangguan Xuanzong berkata dengan dingin, terutama ketika dia melihat mata Pang Tong dan Yin Chang penuh dengan kekejaman dan ketidaksenonohan melalui pesona. Terlalu murni, membuat aula es beku dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Jangan marah, Yin Chang, berbaring di kursi, tersenyum pelan, memutar ibu jari dengan santai, menyerah keluar kota dan menyumbang beberapa wanita cantik, kami merasa nyaman, kami secara alami akan memohon untuk Anda. Kentut-kentut ibumu. Sangguan Xuanjiang juga marah ketika mendengar ini. Dalam kapasitasnya, dia juga membuat kata-kata umpatan. Sekarang dia tahu bahwa ada sekelompok serigala dan harimau dan macan tutul di luar. Tidak sebagus kematian perang. Aku tidak bisa melihat peti mati tanpa air mata, Yin Changyi tersenyum dan melambaikan tangannya tiba-tiba, mengepung kota. Begitu kata-katanya jatuh, dua aula utama istana tidak mulai menyerang selama lebih dari 10 detik, dan ke-18 serang penyerang dengan cepat mendapatkan kembali kekuatan mereka. Tekanan luar biasa pada keluarga penjaga gunung keluarga Sangguan. Boom, bang, bergemuruh. Deru yang terus-menerus seperti guntur, pesona penjaga gunung keluarga Sangguan didengung dan diguncang oleh serangan yang kuat ini, dan itu hampir pecah. Hah! Sangguan Xuanjiang mendengus lagi, segera duduk bersila di tanah, dengan cepat menggerakkan jejak tangannya. Seperti dia, Sangguan Xuanzong duduk di tanah dengan kaki bersilang, terlepas dari urutannya, dan memindahkan segel yang sama seperti Sangguan Xuanjiang. Segera, sebuah matriks pola yin dan yang muncul dari mereka berdua, kedua dewa dan pelangi menutupi perjamuan surgawi dari dua roh surgawi secara berurutan, secara stabil menstabilkan pesona penjaga gunung keluarga Sangguan. Tianjing mengambil alih keluarga Sangguan untuk melindungi pesona gunung, sehingga pertahanan keluarga Sangguan tiba-tiba meningkat. Namun, semua orang di aula mengerti bahwa jika ada dua leluhur yang bertanggung jawab, itu hanya masalah waktu sebelum rumah Sangguan dilanggar, karena pertempuran tentara di dua aula Zhengyang Song terlalu besar. Saudari, melihat Sangguan Xuanjiang dan Sangguan Xuanzong, Sangguan Yuer menunduk, kami telah menjadi orang berdosa dalam keluarga Sangguan. Jangan katakan hal-hal bodoh. Sangguan Hanyu membisikkan sebuah senyuman, dengan lembut memegang tangan Sangguan Yuer Yuyu, hari ini akan datang cepat atau lambat. Langkah kita adalah membuat hari ini datang lebih awal. Kalau begitu kamu menyesal menyelamatkannya. Sangguan Yuer mengangkat matanya dan menatap Sangguan Hanyu dengan tenang. Masih ada kabut air di mata yang indah itu.
Jangan menyesalinya. Dia Guanghan Yue menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia tahu bahwa hidupnya akan segera mati, dan dia tidak lagi menutupi emosinya, dengan senyum lembut di senyumnya, dia adalah kekasih kita. Aku ingin melihatnya. Bagaimanapun, kabut air di mata Sangguan Yuer mengembun menjadi beku, dan menghantam pipi yang indah. Yoyo, ini sangat hidup. Begitu kata-kata Sangguan Yuer jatuh, sebuah lelucon terdengar di seluruh dunia, dan Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu, yang masih kesepian pada saat terakhir, tiba-tiba terangkat. Pipi melihat keluar. Chapter 726. Yoyo, ini sangat hidup. Dengan suara ini, tidak hanya orang-orang dalam keluarga Sangguan, tetapi bahkan pasukan Zheng Yangzong tampak menyamping. Bang, bang, bang. Segera, raungan pelan dan berirama berdering, dan kekosongan bergetar. Dengarkan baik-baik, dan Anda akan mendengar suara berjalan. Susu, yang terlalu berat, hanya berdengung. Dalam sorotan, seorang pria muda menggantung tusuk gigi, memegangi celana panjangnya dan membawa pisau naga muncul di mata semua orang. Dia penuh dengan dewa-dewa emas, penuh dengan kecemerlangan ilahi emas, menjelajahi lautan bintang emas, menggantung langit berbintang, seperti bintang, menyilaukan, dan seperti dewa perang. Oh tidak, lebih tepatnya seperti itu adalah dewa perang yang penuh amarah. Ye Chen. Di tempat itu, Pang Tong, pemimpin 3 istana Zhengyang, dan Yin Chang, pemimpin 8 istana, tiba-tiba berdiri, menunjukkan momentum yang kuat. Meskipun mereka tidak melihat wajah Ye Chen, mereka telah diukir di tulang. Bukan hanya mereka, pasukan dari 2 aula juga melonjak, dan banyak dari yang kuat telah mengepalkan pedang pembunuh mereka. Mereka terkejut bahwa Ye Chen muncul di sini, tetapi mereka sangat terkejut. Anda tahu, mereka ada di sini dengan pasukan besar 2 ruang, Ye Chen tidak bisa lebih baik daripada musuh. Dengan cara ini, jika keberuntungan itu baik, tentara akan membunuh Ye Chen, dan kemungkinan akan menghancurkan Ye Chen. Jika mayat itu dibawa kembali ke kerah dan diajari untuk bahagia, apakah ganjarannya akan berkurang? Saat ini, semua orang terbakar dengan mata berapi-api, bahkan para beku di alam spiritual. Akibatnya, serangan Ye Chen di rumah Sangguan berhenti karena penampilan Ye Chen, dan sepasang mata yang cerah dan berkaca menatap Ye Chen, seolah menatap harta karun yang besar. Dia benar-benar datang. Di aula rumah Sangguan, Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu melihat keluar. Ye Chen, yang sangat kecil dibandingkan dengan tentara hitam, ada di mata mereka yang indah. Luar biasa besar, wajah-wajah sudut terukir di hati mereka saat ini. Kakak, dia ada di sini. Sangguan Yuer penuh dengan air mata, dan dia tampak terpesona. Orang yang membiarkan mimpinya, berdiri di luar seperti itu. Sangguan Hanyu tersenyum manis, dan Mei Mei juga dikaburkan oleh kabut, tetapi sosok dalam kabut itu sangat jelas. Bukit aku keluarga Sangguan dalam situasi seperti itu, berani datang. Selain itu, Sangguan Xuanjiang berkata dengan dingin. Jika tidak ada pasukan Sekte Zhengyang saat ini, dia mungkin benar-benar keluar dan berbicara dengan Ye Chen tentang hidupnya. Membunuh Dewa Qin Yu, dan Sheng Ye Chen, benar-benar pahlawan muda. Dibandingkan dengan orang lain, Sangguan Xuanzong menunjukkan senyum ringan. Dia adalah Ye Chen. Di antara Dong Yue Tiancheng, anak-anak keluarga Sangguan juga memandang Ye Chen, dan lebih dari 80% dari mereka belum pernah melihat Ye Chen. Pria sengit legendaris itu dengan penasaran membuat mereka melupakan keadaan menyedihkan keluarga Sangguan saat ini. Pembunuh Dewa Qin Yu dan Sheng Ye Chen, dia yang legendaris terlihat seperti ini. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Seseorang menggaruk kepalanya tanpa sadar. Sangat sulit untuk menerobos sepatu besi dan menemukan tempat untuk menghabiskan semua usaha. Di tengah diskusi, suara Pang Tong dan kenakalan Yin Chang menerobos dunia, dan keduanya berjalan perlahan, setiap momentum akan naik ke 1 menit. Cahaya api juga bersinar di mata mereka. Mereka adalah alam langit kuasi, dan alam langit kuasi tidak lemah. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menghancurkan Ye Chen. Mereka memiliki rencana yang baik, dan mereka dapat pergi untuk menerima hadiah. Hadiah itu untuk mereka, juga sangat kaya. Bahkan ketika keduanya berjalan, kecepatan menjadi lebih cepat, masing-masing dengan hantu, takut akan lambat berjalan di sisi yang lain. Saya juga seorang murid Zheng Yangzong sebelumnya. Saya belum pernah melihat pejabat sebesar Anda. Melihat mereka berdua bergegas, Ye Chen seolah-olah tidak melihatnya. Dia masih menggelengkan kepalanya dan berbicara tentang non-nutrisi. Kata-kata, untuk mengatakan hal yang sama, pada waktu itu aku hanya seorang murid biasa. Kamu luar biasa. Kamu adalah penguasa kuil, dan masing-masing dari mereka adalah ledakan. Jika kamu ingin melihatku, kamu masih harus mendaftar untuk berbaris. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkannya pada saat mendaftar, dan kamu tidak dapat melihatnya di telepon. Sekarang, aku melihatmu sekarang, dan aku sedikit kecewa. Ternyata penguasa ilahi istana Zheng Yangzong Fangdian memiliki pola gantung ini. Aku tahu kamu perawan, kami mengambil mangkuk yang rusak tahun itu, dan pencuri itu sepadan. Mendengarkan kalimat Ye Chen dengan kalimat,
orang-orang di keluarga Sangguan memiliki perasaan agresif. Yah, di mana kita bertarung? Apa yang kamu lakukan di sini? Juga, kedua surga semu telah bergegas untuk membunuhmu. Apakah ibumu melihat atau menjadi buta? Dua idiot. Ketika keluarga Sangguan dianiaya, Ye Chen berteriak pada pihak yang dominan bocor. Tepat ketika Pang Tong dan Yin Chang berada kurang dari 100 kaki jauhnya, dia berbicara tentang pembayaran kembali pada saat terakhir, dan menoleh pada saat ini. Saya lari, dan kecepatan mengemudi bukanlah penutup panci. Pada adegan ini, mata orang-orang di rumah Sangguan menyipit dan mengejang. Mereka semua mendengar bahwa Ye Chen adalah harta yang hidup pertama di dunia. Aku bisa melihatnya hari ini. Berani memarahi sekte Zeng yang begitu banyak, kecuali orang yang tak tahu malu. Kemana harus pergi? Para pelatih pasukan Yin Chang dan Pang Tong hampir lupa tugas datang ke sini, mengejar Ye Chen ke kiri dan ke kanan, kecepatannya bukan tutup panci. Bunuh. Melihat bahwa dua pelatih telah membunuh masa lalu, pasukan dari dua Ola, Hulala benar-benar menguasai masa lalu, kegelapan di bawah tekanan, seperti ombak. Bang! Boom! Bergemuruh. Segera, arah pelarian Ye Chen datang dengan raungan yang menakutkan gunung-gunung raksasa yang menjulang runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Adegan itu tidak biasa dan luas. Ini, apa itu? Melihat pemandangan menggantung langit, orang-orang di wajah Sangguan menjadi lebih indah dari satu. Bagaimana masalah ini seperti lelucon? Anda bertarung dalam pertempuran besar, hanya karena penampilan Ye Chen telah dikuasai oleh ibunya, apakah Anda menganggap perasaan kami, bukan? Apakah karakter utama, sangat memalukan? Aku bilang, Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang sama-sama membuka mulut mereka di aula rumah Sangguan, dia adalah konsentrasi mereka, dan ekspresi mereka sedikit aneh. Tidak hanya mereka, tetapi juga ratusan orang di kuil, wajah mereka menjadi sangat indah, dan keluarga Sangguan yang dikelilingi oleh saat-saat terakhir benar-benar kosong. Pada detik ini, mereka menjadi kosong. Kakak, dia akan baik-baik saja. Melihat gunung yang jatuh, Sangguan Yuer memegang tangan batu giok Sangguan Hanyu dengan erat, pipinya yang indah pucat, dan matanya penuh kekhawatiran. Dia pembunuh Dewa Qin Yu. Sangguan Hanyu menarik napas dalam-dalam, tetapi kalimat ini sangat rendah semangat, tetapi pasukan dari dua Ola, jika dikelilingi, belum lagi dia Ye Chen, bahkan pisau kaisar juga hancur. Barang-barang itu untuk hiburan. Selain itu, Sangguan Bo tidak bisa tidak mengutuk. Bagaimana aku mendengar seseorang memarahiku? Begitu kata-kata Sangguan Bo jatuh, sebuah suara panjang terdengar. Chapter 727. Kata-kata itu tidak jatuh, seorang pria muda yang menggantung tusuk gigi, memegangi celana panjangnya, dan membawa pisau naga masuk, tidak peduli bagaimana kelihatannya, itu tampak seperti saudara ipar kedua. Saya mengandalkan, melihat Ye Chen masuk, lebih dari 90% orang di aula tidak bisa membantu tetapi bersumpah, Anda masuk. Tenang, tenang, Ye Chen narsis berkerut, tetapi saat berikutnya, bayangan kian bergegas ke lengannya, dan sepotong besar pakaian di dadanya langsung basah. Ye Chen, aku tahu kamu masih hidup, dan aku tahu kamu akan datang. Melihat Sangguan Yuer begitu tidak terkendali, Sangguan Xuanzong membuka mulut mereka satu demi satu. Selama periode ini, selalu ada individu-individu seperti itu, yang wajah tuanya hitam, dan dahinya penuh dengan garis-garis hitam acak, seperti Sangguan Xuanjiang. Pada saat itu, ia hampir bergegas untuk menamparkan orang. Ye Chen melirik wajah-wajah hitam besar itu, dan tidak bisa menahan batuk. Biarkan aku memeluk sebentar. Alih-alih melepaskan, Sangguan Yuer menggenggam tangannya di belakang Ye Chen. Susi bahkan tidak tahu seberapa kuat dia, dan dia hampir tidak bisa memeluknya. Saat ini, suasana di kuil menjadi sedikit aneh, dan yang tenang itu tidak normal. Misalnya, Sangguan Hanyu, senyum tipis di wajahnya, dan sentuhan kemerahan di pipinya. Seperti Sangguan Xuanzong, tetapi dengan janggut, memandangi langit marginal. Seperti Sangguan Xuanjiang, wajah lama menjadi hitam menjadi kok. Sebagai contoh, Sangguan Bo sedang melihat ini dan itu, seolah mencari sesuatu yang disebut lempengan. Ye Chen sedikit malu. Melihat sekelompok orang tua, dia tersenyum terkekeh, lebih buruk daripada menangis. Selalu ada perasaan dipukuli. Keke, saya tidak tahu kapan batuk ringan mengganggu kesunyian di kuil. Bagaimana dengan perang ini? Bisakah kamu mengambil camilan? Di sini, Sangguan Yuer, yang terbangun oleh batuk ringan, dengan cepat melepaskan Ye Chen, air matanya berlinang, dan pipinya panas sesaat, tetapi dia menunjukkan perasaan yang sebenarnya, tetapi dia lupa kesempatan itu. Ye Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Segera, Sangguan Xuanjiang menjerit dengan gelap. Sangat jelas, aku di sini untuk menyelamatkan ladang. Ye Chen memasukkan tusuk gigi ke mulutnya lagi, dan wajahnya serius. Ternyata aku masih bisa memaksakan ini. Selamatkan ladang. Ye Chen tersenyum marah pada Sangguan Xuanjiang dengan berkata, dengan kamu sendiri, apakah kamu sudah mengalahkan dua Ola? Tidak bisa mengalahkannya. Kepala Ye Chen bergetar seperti mainan.
Sangguan Xuanjiang hampir tidak muncul dan dicekik sampai mati. Kamu hanya datang ke sini untuk berbicara omong kosong. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya sangat bangga akan hal itu, dan ibunya berani merendam cicit perempuan saya. Xuanjiang, Sengwan Xuanzong berkata dengan suara yang dalam, bahkan saat dia hampir melompat ke Ye Chen, belum lagi Sangguan Xuanjiang. Jika dia tidak masuk lagi, aula akan ramai. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Di sini, Sangguan Yuer menarik sudut pakaian Ye Chen yang masih melihat sekeliling. Pesona seperti ini tidak bisa membantuku, Ye Chen menyeringai. Kau seharusnya tidak masuk. Sangguan Yuer mengertakkan giginya. Masuk adalah jalan buntu. Itu tidak mungkin, Ye Chen mengacak-acak rambutnya dengan narsis. Aku membawa seseorang ke sana. Membawa seseorang ke sini. Tidak hanya Sangguan Yuer, bahkan Sangguan Hanyu, Sangguan Bo, dan Sangguan Xuanzong semuanya tampak tanpa sadar. Namun, di luar pesona, Mo mengatakan itu adalah manusia, bahkan bukan burung. Setelah beberapa saat, mata semua orang menatap Ye Chen lagi. Ini ide yang bagus, saya tidak menganggap diri saya sebagai orang luar, dan saya menemukan tempat yang nyaman untuk makan dan minum. Jangan khawatir, Ye Chen menyesap buah roh dan melambaikan tangannya untuk memberi tanda bahwa setiap orang tidak boleh gugup. Aku sangat bisa diandalkan, cukup andal. Secara umum, pria tua dan dua wanita cantik itu memandang Ye Chen dari atas ke bawah. Mata itu sangat aneh, bahkan mantan pacarnya bergegas ke orang yang diikat, upaya memalukan Anda benar-benar dapat diandalkan. Ditatap oleh sekelompok orang, Ye Chen tampak tidak wajar, dan tiba-tiba merasa seperti monyet. Boom, bang, bergemuruh. Ketika semua orang memandang Ye Chen, ada suara gemuruh di luar. Melihat ini, semua orang melihat keluar. Memalingkan muka, itu adalah sosok yang gelap, seperti gelombang laut. Ya, dua ruang dari Sekte Zeng yang telah kembali, dan wajah-wajah besar hitam seperti kokain, karena mereka berkelahi, Ye Chen secara ajaib hilang, membunuh mereka dengan sia-sia. Panggil aku, Yin Chang dan Pang Tong yang geram menggeram. Keduanya tampak malu dan tampak malu. Tiba-tiba, suara mendengung terdengar, dan 18 formasi menyerang, rumah-rumah surgawi, bayangan pedang, tanda tinju, dan sidik telapak tangan ditekan dengan sangat kuat ke kantong penjaga Gunung Sangguan. Bang, boom, bang, segera, pesona wali dari keluarga Sangguan berdengung dan bergetar, begitu terguncang sehingga gunung-gunung di sekitar Dong Yue Tiancheng mulai retak. Konyol, dua konyol. Tepat ketika pasukan kedua kuil bersiap untuk memulai babak baru serangan, lolongan terdengar lagi. Ye Chen di luar muncul lagi, saya tidak tahu dari mana asalnya, dan di tangannya memegang gada yang sangat besar, tepat di seberang tepi belakang dua aula, menyapu petak besar. Lihat di mana kamu melarikan diri kali ini. Melihat Ye Chen muncul lagi dan membunuh begitu banyak orang, Yin Chang dan Pang Tong yang marah membunuh masa lalu di tempat. Bodoh. Dua bodoh. Ye Chen adalah Wolverine lain yang mendominasi. Menunggu Pang Tong dan Yin Chang datang, dia menoleh dan berlari lagi, berlari lebih cepat dari kelinci. Bunuh. Yin Chang dan Pang Tong benar-benar marah, dan semua kecepatan melonjak, seperti seorang gatman yang mengejarnya. Bunuh. Di belakang mereka, pasukan dari dua aula yang baru saja kembali selama 10 detik menjerit berkali-kali. Sosok-sosok yang dipencet hitam itu seperti air pasang, dan mereka begitu luar biasa. Boom, bang, bang, segera, raungan yang mengerikan terdengar lagi, dan apa yang dilihat keluarga Sangguan jatuh satu demi satu. Tidak butuh waktu lama bagi pasukan dari kedua aula untuk kembali lagi, karena mereka bertempur dan Ye Chen secara ajaib hilang. Ah, deru Yin Chang dan Pang Tong mengguncang langit. Namun, ketika mereka hendak melampiaskan kemarahan mereka pada keluarga Sangguan, sundal Ye Chen tidak tahu dari mana asalnya, masih memegang gada yang sangat besar, menyapu petak besar. Tangkap dia. Kali ini, Yin Chang dan Pang Tong Sui cerdas dan membiarkan tangan mereka turun untuk menangkap Ye Chen. Segera, ribuan tentara di dua aula membunuh masa lalu, masing-masing dari mereka dibudidayakan di alam kosong. Bodoh. Sekelompok bodoh. Teriak Ye Chen, menoleh dan lari, dan ribuan orang di belakangnya meringkuk di tengah-tengah luasnya, dan setiap wajah muram seperti terong ungu. Bang, boom, bergemuruh. Sama seperti dua kali pertama, puncak, celah, dan pemandangan disebut luas. Namun, seperti dua kali pertama, tidak butuh waktu lama bagi ribuan alam kosong yang mengejar Ye Chen kembali, dan wajah-wajah besar itu gelap, karena mereka saat bertempur, dan Ye Chen menghilang. Konyol, banyak yang konyol. Adegan yang diharapkan segera muncul, omelan Ye Chen tidak tahu dari mana asalnya lagi, dan dia bijak. Setelah kehabisan, dia tersapu terlepas apakah dia berusia 37 atau 21. Setelah itu, dia berbalik dan melarikan diri. Bunuh, bunuh aku. Raungan Yin Chang dan Pang Tong bergetar. Adegan selanjutnya sangat menarik. Ye Chen seperti hantu, selalu muncul secara ajaib dan menghilang secara ajaib. Setiap kali muncul, ia akan disapu dengan tongkat. Ketika itu datang, itu akan berjalan. Ketika sudah selesai, akan terus.
Kalau sudah kembali, akan kembali. Setelah itu, saya berlari. Antara langit dan bumi, suara-suara marah Yin Chang dan Pang Tong seperti guntur, dan mereka menjadi gila. Mereka tahu bahwa Ye Chen datang untuk membuat masalah, tetapi mereka tidak berdaya, karena kemampuan Ye Chen untuk membuka dan menutup hanyalah Tuhan. Tapi mereka tidak bisa mengabaikannya. Orang ini datang untuk memindai sepotong demi sepotong, untuk memindai sepotong demi sepotong. Meskipun orang-orang itu tidak banyak untuk pasukan kedua kuil, sudah berapa lama? Pasukan dari dua kuil akan dikonsumsi oleh jangkrik ini. Konyol, banyak yang konyol. Dalam dewa yang begitu mempesona, Ye Chen, yang baru saja menyelinap pergi, membunuhnya lagi, dan seekor serigala membanting ilmnya. Gada besar itu disebut kebocoran sisi dominan, yang belum bereaksi terhadap sekte Zhengyang. Tatap muka dikosongkan area yang luas. Selain itu, tempat yang paling menyedihkan dalam pertemuan ini adalah tempat di mana itu muncul tidak tetap, pertama kali di timur, yang kedua di barat, yang ketiga di utara, dan yang keempat di selatan. Tentara tak terkalahkan, dan ada sundal di belakang untuk membuat masalah, dan itu hanya mengejutkan bahwa mereka bisa menangkap keluarga Sangguan dengan ketenangan pikiran. Di bawah, orang-orang di wajah Sangguan sangat luar biasa. Pada seperempat jam seperti itu, mereka menyaksikan betapa pelacur itu tidak tahu malu. Ini orang yang kamu bawa. Di aula rumah Sangguan, sekelompok orang bergerak dan memandang Ye Chen, yang sedang makan. Bagaimana? Ye Chen mengerutkan kening. Setelah mendengar ini, sudut-sudut Sangguan Xuanzong berkedut lagi. Mereka tidak tahu apakah mereka tidak akan memberi penghormatan, tetapi mereka yakin. Apakah kamu bercanda? Sangguan Xuanjiang menatap Ye Chen dengan wajah hitam. Blindly, aku di sini untuk melakukan bisnis. Ye Chen menjulurkan bibirnya, jangan khawatir tentang itu. Bukankah hebat sekarang? Tunggu orang-orangku datang dan memagari mereka. Berantakan, kamu kehabisan nafas. Sangguan Xuanjiang tertawa marah. Jangan percaya itu. Aneh rasanya mempercayaimu. Sangguan Bo mengutuk, pasukan dari dua aula telah dikerumuni. Berapa banyak orang dan berapa banyak yang kuat yang dapat Anda buat barisan. Kulit sapi diledakkan dan Anda dibom dengan hati-hati. Aku tiba-tiba merasakan petir, Ye Chen berkata dengan penuh perhatian. Aku ingin meretasmu sekarang, gigi Sangguan Xuanjiang berderit. Jangan membuat masalah. Chapter 728. Konyol, banyak yang konyol. Antara langit dan bumi, ada serigala melolong-melolong. Lalu ada deru dan deru ini. Kedua suara ini akan selalu berbunyi terlepas dari urutannya, dan mereka akan diputar dalam satu lingkaran, tanpa berhenti selama 2 jam. Newbie saudaraku, mari kita lihat orang-orang di rumah Sangguan di Dongyue Tiancheng lagi. Alangkah besar barisan House Zhengyang Zongtang. Bahkan salah satu dari Anda membuat anjing dan anjing gelisah. Bisakah Nancu menemukan Anda yang bahkan lebih kesal? Namun, ada banyak seru ketika saya menghela nafas. Meskipun kelakuan Ye Chen lucu, ia harus mengakui bahwa metode Ye Chen masih sangat ceroboh. Ia dapat membuat 3 atau 5 tembakan seperti ini dan mundur setiap waktu. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Tidak mungkin, Ye Chen tidak mungkin. Butuh waktu untuk mengerahkan pasukan. Dia hanya bisa menunda waktu dengan cara yang tak tahu malu ini, karena pesona keluarga Sangguan tidak lebih baik daripada pesona Heng Yuezong. Jika rusak secara tidak sengaja, itu adalah hal yang paling penting. Omong kosong. Di aula keluarga Sangguan, sekelompok orang tua pada dasarnya melihat keluar, dan kadang-kadang mereka meluangkan waktu untuk melihat Ye Chen. Meskipun suasana di sini telah banyak mereda karena kedatangan Ye Chen, wajah semua orang masih tidak terlalu baik. Mereka tidak tahu apakah Ye Chen benar-benar membawa orang atau berkedip-kedip mereka. Jika itu benar, maka tidak apa-apa. Keluarga Sangguannya tidak bisa lepas dari malapetaka hari ini. Diam dan kosong, bantu kamu membuka Danhai. Keheningan di kuil akhirnya dipatahkan oleh kata-kata Ye Chen. Begitu komentar ini keluar, apakah itu Sangguan Hanyu, Sangguan Bo, atau Sangguan Xuanzong, Sangguan Xuanjiang, mata mereka menatap tubuh Ye Chen sekaligus. Kai Danhai, tapi aku adalah puncak dari dunia spiritual. Sangguan Yuer menatap Ye Chen. Jadi aku membantumu. Ye Chen mengungkapkan 2 baris gigi putih. Seperti yang dia katakan, dia memanggil api peri, yang sepertinya mengerti arti Ye Chen, menyelinap ke dantian of Sangguan Yuer. Sangguan Yuer, masih dalam kondisi tertegun, tertangkap basah oleh tiba-tiba perut bagian bawah, dan rasa sakit tiba-tiba muncul di wajah kecil. Kamu, melihat ini, Sangguan Xuanjiang segera mendekati mereka, tetapi dihentikan oleh Sangguan Xuanzong. Mengapa tidak mengatakan bahwa Sangguan Xuanzong adalah leluhur pertama keluarga Sangguan? Melihat hal-hal berarti melihat melalui. Mengesampingkan hubungan Ye Chen dengan Sangguan Yuer, dia akan cukup bodoh untuk menyakiti Sangguan Yuer di sini, kecuali dia telah memakan hati beruang dan empedu macan tutul, jika tidak dia tidak akan pernah keluar dari keluarga Sangguan. Anak ini benar-benar dapat membuka Danhai. Semua orang melirik Ye Chen dengan tatapan tidak percaya, dan mengarahkan pandangannya pada Sangguan Xuanzong.
Harusnya baik-baik saja. Sangguan Xuanzong dengan lembut mengusap janggutnya, dan dia tidak yakin. Bantu dia membuka lautan para dewa. Saat semua orang bergumam, Ye Chen memanggil Danzu Dragon Soul. Tanpa menunggu reaksi sedikitpun dari Sangguan Hanyu, Danzu Dragon Soul memasuki alisnya dengan agresif. Shenhai juga bisa dibuka secara paksa. Kata-kata Ye Chen membuat semua orang di kuil langsung gelisah. Segera, rasa sakit Sangguan Hanyu juga muncul di wajahnya, hanya untuk merasakan bahwa pikirannya terus berdengung, seolah-olah itu akan terkoyak, dan pikiran seluruh lelaki itu sedikit bingung. Melihat ini, semua orang mengerutkan kening lagi, tetapi ketika Ye Chen terlihat acuh, mereka tidak banyak bicara. Jika ada sedikit kehilangan Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu, mereka tidak akan ragu untuk menembak. Jangan diam, hanya berjalan keluar dan berjalan. Di sini, Ye Chen meluruskan Tian Lei Dao lagi. Segera, guntur yang habis, sesuai dengan instruksi Ye Chen, menembus ke dalam tubuh Sangguan Bo dan menutupi jiwanya. Sangguan Bo juga seperti Sangguan Hanyu dan Sangguan Yuer. Rasa sakit tiba-tiba muncul di wajahnya. Rasa sakit dari jiwa membuat tubuhnya bergetar, dan keringat dingin di dahinya segera menembus. Aula, pada saat ini, terdiam. Konyol, banyak yang konyol, tetapi pada saat ini, itu tidak damai di luar. Tubuh Chen Chen satu cair Ye Chen masih terus-menerus mengacau, dan mengandalkan kemampuan pikiran terbuka dan sarana tersembunyi Niucha, ia sering berhasil. Raungan Yin Chang dan Pang Tong juga berlanjut satu sama lain, keduanya benar-benar hidup hari ini, dua surga kuasi dan pasukan dari dua aula telah sangat malu dengan dunia bawah yang kosong. Ini mungkin menjadi alasan mereka menjadi master aula rasa malu terbesar telah hilang. Saya tidak tahu kapan, di aula keluarga Sangguan, ada suara seperti itu, suara itu datang dari Sangguan Yuer. Benarkah? Wajah Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang tiba-tiba menjadi terkejut. Pada saat ini, aura agung telah menyatu menuju aula, lebih tepatnya, aura itu telah menyatu ke arah Sangguan Yuer, dan pusaran spiritual telah terbentuk di sekelilingnya, aura bergulir tampaknya telah menemukan mulut ventilasi, gila. Terendam dalam tubuhnya, dan kemudian dihembuskan oleh api peri untuk menjadi inti dari kekuatan spiritual. Segera, duduk bersila dengan mata tertutup, Sangguan Yuer, mekar indah mekar di tubuh Jiao, dan para dewa cantik berlama-lama di sekitar tubuhnya, setiap untai berwarna-warni. Yang paling penting adalah momentumnya. Tiba-tiba dia naik beberapa level pada saat ini, dan dia sudah melampaui ruang lingkup spiritual. Mereka terkejut karena mata Sang Xuanzong lurus. Tapi nyata anak itu masih memiliki kemampuan ini. Saat ini, sekelompok mata orang tua diarahkan pada tubuh Ye Chen, dan mata itu menjadi sangat jernih. Lauki, Ye Chen meluruskan kerah. Aku benar-benar meremehkannya. Sampai sekarang, pandangan Sangguan Xuanjiang pada mata Ye Chen telah banyak berubah. Segera, ada suara dari tubuh Sangguan Bo, yang membuatnya gemetar, matanya penuh energi. Perintah surgawi. Sangguan Xuanzong terkejut dan menatap Sangguan Bo dengan wajah yang tidak bisa dipercaya, karena tingkat jiwa Sangguan Bo melompat dari puncak tanah ke langit, dan bahkan kultivasinya menjadi yang ke-8 dari langit. Berat, kuat hingga ke tingkat ke-9 dunia kosong, sampai puncak dunia kosong berhenti dengan mantap. Bagaimana ini? Ekspresi banyak orang tua menjadi terkejut lagi. Saat mereka terkejut, Sangguan Hanyu juga mengeluarkan suara. Tubuh halus Sangguan Hanyu pertama-tama gemetar, dan kemudian dia menyilaukan dengan cahaya ilahi ungu yang menyilaukan. Di atas kepalanya, ada pelangi ilahi yang indah menjulang ke langit. Karena ini adalah tanda membuka lautan Tuhan. Bahkan Shenhai dapat dipaksa terbuka. Sekarang, sekelompok orang tua menatap mata Ye Chen yang benar-benar berubah. Anda harus tahu bahwa Shenhai hanya dapat dibuka jika telah mencapai ranah kuasi langit, dan itu membutuhkan waktu. Sekarang, dalam waktu kurang dari 2 jam, Sangguan Hanyu, yang terbesar kedua di dunia kosong, bahkan membuka Shenhai, yang membuat mereka tidak kaget. Chapter 729. Boom, bang, bergemuruh. Di negeri Dongyue Tiancheng ini, ada auman yang terus-menerus. Pasukan dari dua kuil sangat mudah tersinggung oleh tubuh Ye Chen, mereka hanya menetapkan 1/10 dari kekuatan tempur untuk secara khusus mencegah Ye Chen, dan sisa 90% dari kekuatan tempur menyerang simpul gila keluarga Sangguan. Dunia, meskipun Yin Chang dan Pang Tong sangat marah, mereka secara bertahap menyadari bahwa Ye Chen telah membuat masalah di sini, bukankah tujuan untuk membantu keluarga Sangguan mengepung. Terlebih lagi, keduanya adalah tuan dari aula divisi dari Sekte Zhengyang, tetapi mereka yang telah mengalami lebih dari satu perang tahu betul bahwa semakin lama pertempuran ini tertunda, semakin buruk bagi mereka. Saya menoleh ke kuartet untuk meminta bantuan. Jika ada pasukan lain yang ikut serta dalam perang, perang ini akan jauh lebih rumit daripada sesaat. Setelah menemukan ini, tentu saja mereka tidak akan pergi untuk berbicara dengan Ye Chen lagi, tetapi akan memusatkan sebagian besar perhatian mereka pada pesona keluarga Sangguan. Di sini,
Tubuh Ye Chen mendorong ke dalam kekosongan lagi, menyelinap di belakang pasukan dari dua aula. Kedua pasukan kuil benar-benar belajar dengan cerdik. Hampir 10.000 orang telah mengatur susunan dan pesona di belakang dua pasukan kuil, dan masing-masing siap untuk pergi. Begitu Ye Chen muncul, mereka akan bertemu pada saat berikutnya. Serangan guntur. Tubuh Ye Chen malu, dan dia tidak menemukan tempat untuk memulai untuk lingkaran besar. Jika dia dikelilingi dan gelombang serangan melanda dirinya, dia akan dipukuli menjadi sampah di tempat. Di aula keluarga Sangguan, Sangguan Hanyu, Sangguan Yuer, dan Sangguan Bo juga duduk di tanah dengan lutut bersilang, masing-masing dengan mata tertutup, untuk menstabilkan kekayaan yang baru dibuat. Adapun Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang, mereka memandang Ye Chen dengan berbagai tatapan kaget, dan metodenya jauh melebihi ruang lingkup yang bisa mereka kenali, yang telah mengesampingkan konsep lama. Cara membunuh para dewa Qin Yu dan Seng Ye Chen benar-benar tidak biasa. Sangguan Xuanzong cukup gelisah, menatap mata Ye Chen, dengan kejutan dan kenyamanan para pendahulunya. Aku terlalu diremehkan darinya. Sangguan Xuanjiang menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya yang jelek juga mereda. Pemuda di depannya begitu misterius sehingga dia menciptakan terlalu banyak hal yang mustahil. Melihat Ye Chen, saat ini, dia memegang dagunya di satu tangan, dan 5 jari di satu tangan memukul meja dengan ritme. Untuk mata Sangguan Xuanzong, dia sama sekali tidak seperti apapun. Hampir, Ye Chen bergumam entah bagaimana. Dia sudah merasa bahwa pasukan Yan Huang dan Heng Yue telah tiba. Alasan mengapa dia tidak melancarkan serangan adalah karena mereka berbaris dan ingin menelan pasukan kedua kuil dalam satu napas dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Setelah pengaturan yang cermat, di sini, Sangguan Yuer, Sangguan Hanyu, dan Sangguan Bo telah bangun satu demi satu, dan penampilan mereka melampaui kata-kata. Ye Chen, kamu luar biasa. Su sangat senang bahwa Sangguan Yuer lupa kesempatan apa itu, dan maju dengan bibir merah tercetak di wajah Ye Chen, yang membuat Ye Chen lengah. Oh hahaha, Ye Chen menutupi wajahnya dengan senyum canggung, dan tersenyum dan melirik Sangguan Xuanzong, karena wajah orang-orang tua itu gelap lagi, dan ada dorongan untuk memukulnya. Merasakan gangguannya sendiri, Sangguan Yuer buru-buru mundur, dan pipinya yang indah berubah merah lagi. Terima kasih. Dibandingkan dengan Sangguan Yuer, Sangguan Hanyu lebih pendiam dan tersenyum lembut pada Ye Chen. Meskipun dia ingin mencetak bibir merah di wajah Ye Chen pada saat itu, dia adalah seorang wanita. Penahanan itu masih membuatnya memutuskan untuk menyembunyikan bibir merahnya di dalam hatinya. Aku lama sekali melihat hari ini. Sangguan Bo memandang Ye Chen dengan ekspresi cemberut. Sudah waktunya kau mengetahuinya. Ye Chen menyeringai, lalu berdiri dengan pinggang malas, berdiri di tengah aula, dan memandang keluar. Ketika semua orang melihat situasinya, Ye Chen mengambil suasana yang mengejutkan. Seperti Ye Chen, dia memalingkan muka. Sudah hampir waktunya untuk memulai. Ye Chen memeluk tangannya dengan tangan di dadanya, sudut mulutnya dipenuhi dengan senyum. Hampir akan dimulai. Semua orang memandang Ye Chen dengan ngeri. Silakan menikmati pertunjukan besar. Ye Chen tidak mengatakan dengan jelas, tetapi tersenyum sangat misterius. Melihat Ye Chen begitu misterius, banyak orang tua tidak bisa tidak menggaruk-garuk kepala secara tidak sadar, tidak tahu obat apa yang dijual Ye Chen di labu. Namun, tidak hanya Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu, tetapi bahkan Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang memiliki perasaan yang aneh, yaitu, Ye Chen di depan mereka. Mungkin mereka adalah penyelamat mereka. Konyol. Banyak yang konyol. Di bawah perhatian semua orang, tubuh Tao Yeye berlari keluar lagi untuk membuat masalah, terbunuh dari timur, dan menabrak benih melon di kepala yang hancur, lalu berbalik dan menghilang. Pembunuhan ini hanya sedetik sebelum dan sesudahnya, Yu Chen berkata bahwa mayat itu datang dan pergi dengan cepat, sehingga mereka yang membelanya tidak merespon sama sekali. Biarkan dia sendiri dan terus menyerang. Yin Chang dan Pang Tong melirik Ye Chen dan menyanyikan minuman dingin. Untuk beberapa alasan, keduanya mengerutkan kening lebih dari sekali, karena mereka memiliki perasaan berdebar-debar, dan sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Memikirkan hal ini, serangannya menjadi semakin keras, pesona keluarga Sangguan berdengung dan bergetar, dan dalam postur ini, pesona wali akan hancur dalam waktu 1 jam. Melihat ini, keluarga Sangguan di Dongyue Tiancheng mengepalkan pedang pembunuh mereka dan selalu siap untuk pertempuran mematikan. Pada saat ini, bahkan sebelum aula utama Sangguan, Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang memiliki alis mereka yang dipelintir bersama. Pesona dapat dipatahkan kapan saja, dan mereka akan berada di medan perang kapan saja. Ye Chen, bisakah kamu memelukku? Dalam keheningan, Sangguan Yuer memutar bajunya dan menggigit giginya, seolah dia tahu dia akan mati, jadi dia mengatakannya dengan berani. Untuk ini, Sangguan Xuanzong tidak terlalu keras. Begitu pesona itu dilanggar, tidak ada orang di keluarga Sangguan yang akan selamat. Sebelum dia meninggal, aku berharap mereka tidak punya alasan untuk ikut campur. Yakinlah, aku di sini.
Ye Chen tersenyum ke samping, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak pergi dan memegang Sangguan Yuer. Aku tidak pernah lebih takut mati daripada sekarang. Sangguan Yuer dengan lembut memegang lengan Ye Chen, pipinya bengkok di bahu Ye Chen. Karena kau hidup, aku telah rakus untuk dunia ini lagi, aku ingin menjadi pengantinku. Aku ingin memegang tanganmu untuk menusuk kepala putih tua. Petik 2. Meskipun bisikan Sangguan Yuer kecil, semua orang di ruangan itu mendengarnya. Saya tidak tahu mengapa, pada saat ini, semua orang memiliki kesedihan yang tak dapat dijelaskan di dalam hati mereka. Kematian manusia mungkin dapat melepaskan emosi terdalam yang melandasi hati, membuat orang merasa betapa enaknya hidup. Datang. Ketika semua orang sedih, Ye Chen mengangkat kepalanya dengan lembut, dan matanya yang gelap dan dalam mekar dengan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Boom! Begitu kata-katanya jatuh, raungan menggelegar terdengar di langit. Bunuh! Kekosongan timur pecah seketika, dan dua orang kuat dan bayang-bayang ditembakkan. Lihatlah lebih dekat. Mereka adalah dua alam langit semu dari jubah hitam dan jangkrik merah. Di belakang mereka, tak terhitung binatang roh mengaum, masing-masing roh di atas binatang buas itu, ada sosok, mengenakan baju perang, memegang pedang pembunuh di tangannya, sepotong tekanan hitam, seperti gelombang lautan, tekanannya bergetar di kekosongan. Bunuh! Kekosongan barat terputus dengan satu pedang, dan dua Shenhong segera ditembakkan ke dalam dua sosok. Lihat yang lebih dekat adalah Jingjiang dan Bai Yi, dua alam langit yang semu. Di belakang mereka, awan bergulung dan terbawa, seperti asteris-asteris seperti figur, masing-masing bersinar, masing-masing adalah pembunuh. Bunuh! Kekosongan di selatan runtuh, dan dua sosok bergegas masuk dalam waktu singkat. Lihatlah lebih dekat, tetapi Zhongli dan Zhongling. Di belakang mereka, kereta yang tak terhitung jumlahnya datang menghancurkan kekosongan. Di atas setiap kereta, membawa puluhan tokoh, masing-masing memegang tombak perang, dengan momentum besar. Bunuh! Kekosongan utara terbelah oleh satu telapak tangan, dan dua sosok bergegas keluar satu persatu, lihat lebih dekat, tetapi ada tahu yang tak terbatas dan tiga mata rantai kuno, di belakang mereka, pedang bergetar, seperti hujan pedang, masing-masing terbang di atas pedang, ada sosok berdiri, masing-masing dengan momentum yang luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.